Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surah Al-Mulk. Insyaallah mudah-mudahan nih surah Al-Mulk 30 ayat yang insyaallah menjadi pelindung dan penyelamat di alam kubur. Insyaallah kalau di alam kubur aja udah ada perlindungan dan keselamatan, bagaimana lagi di alam dunia? Insyaallah. Kemarin kapan ada yang nanya apa hubungannya Al-Mulk dengan kesusahan yang disenangkan oleh Allah, kesedihan yang digembirakan oleh Allah, kemiskinan yang dikayakan oleh Allah, kesulitan yang dibantu oleh Allah, hal-hal yang berat, beban, kemudian ada keringanan dari Allah. Apa hubungannya gitu? Ya, pertama dari keberkahannya surah Al-Mulk itu sendiri. Kalau kemudian kita percaya setiap huruf ayat surah dari Al-Quran itu banyak khasiatnya, banyak fadilahnya, maka sebenarnya hal biasa saja berlaku hukum yang umum. Apa yang kita yakini itu yang akan terjadi, apa yang kita percayai itu yang akan terwujud. Maka bila kita yakin bahwa khasiat surah Al-Mulk, fadilah surah Al-Mulk, keajaiban surah Al-Mulk, kelebihan surah Al-Mulk, ya surah Tabarok, ya, bahwa ia insyaallah dengan izin Allah bisa membawa pada kesenangan, bisa membawa pada kegembiraan, keringanan, pertolongan dan bantuan Allah, perlindungan dan penjagaannya, keselamatan, ya, keamanan darinya, kemudian juga ampunan dan maaf dari, maka itu yang akan terjadi. Dan sesungguhnya ia berlaku di setiap huruf ayat surat dari Al-Quranul Karim. Jadi ya bukan lagi sepatutnya, bukan lagi siogianya, tapi emang harus kita percaya bahwa dengan kita baca Quran, kesusahan dunia akhirat hilang, kegembiraan dunia akhirat datang, kesusahan dunia akhirat hilang, kesenangan dunia akhirat datang, kesempitan dunia akhirat hilang, keluasan dunia akhirat datang, penderitaan dunia akhirat hilang, ya, kebahagiaan dunia akhirat datang. Bener, saya ngedawamin tuh surah Al-Mulk tiap malam dengan izin Allah. Ayo dibaca. Saya mah emang minta sama Allah gitu supaya kaya raya, supaya memang hilang kesulitan, supaya memang hilang kesusahan. Memang minta sama Allah. Nggak peduli saya sama orang bilang lo ibadah buat dunia. Lah memang saya perlu dunia dan saya tahu kemana saya mesti datang ketika saya butuh dunia. Ya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lo mah ibadah ada maunya. Enggak, kalau buat saya mah justru kalau emang ada maunya lu ayo ibadah. Allah bilang begitu, sini. Ud'uni astajib lakum. Mari sini, ayo. Meminta padaku, aku akan kabulkan gitu. Di ayat yang lain Allah bilang selama kalian itu melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku, ya aku bantu, aku tolongin. Penuhin dong semuanya. Aku penuhin nanti insya Allah. Ini yang kita yakini. Jadi buat saya memang baca Al-Mulk supaya saya hilang tuh segala macam lah tangisan, kesedihan dunia gitu, apalagi akhirat. Jadi nggak usah ragu gitu, bener-bener nggak usah ragu. Yang pada pengen menikah, pada pengen punya anak, emang nggak susah nikah, nggak susah punya anak, emang nggak ada kesulitan tuh nikah, nggak ada kesulitan punya anak, pastinya kan ada gitu. Ketika kita punya kesulitan dalam menikah, punya kesulitan dalam punya anak, ya kita nggak ada yang ngelamar, nggak bisa ngelamar, nggak ada yang berhasil, bayi tabung, pijet, purut segala macam, namanya kan sulit, namanya kan susah. Nah yuk baca Al-Mulk, insya Allah itu tiap malam ada keajaiban nanti gitu. Menikah gampang, punya anak gampang. Ada yang pengen kerja, ada yang pengen usaha. Sekedar buat makan aja sulit, susah, nggak gampang, nggak ringan, berat. Ya ayo kita baca surah Al-Mulk. Ayat pertama aja udah bikin kita jadi bangun kok. Ayat pertama udah bikin kita jadi bangkit kok. Jangan kan cuman kerja dan cuman usaha. Lebih dari itu, kita bisa mempekerjakan orang dan membangun usaha yang bisa mempekerjakan orang. Bisa kok. Ala kulli syai'in qadir. Ayat pertama loh, belum nyampe lagi ayat 30. Belum nyampe ayat 30, baru ayat pertama. Kita udah ketemu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kekuasaan yang mana yang kita inginkan? Kekuatan yang mana yang kita inginkan?
Kemana kita minta bantuan? Kemana kita menuju, mendekat, merapat? Kemana kita memohon? Sedangkan kekuasaan, kekuatan, kewenangan, pengaruh semuanya milik Dia. Langit dan bumi dengan segala perbendaharaannya milik Dia. Terus ya kemana gitu loh kalau kita butuh dunia, kita meninggalkan yang punya dunia. Kita butuh dunia tapi kita nggak datang kepada yang punya dunia. Ya kan ngawur gitu. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah yang di tangannya segala al-mulk. Al-mulk di urusan pernikahan, al-mulk di urusan anak keturunan, al-mulk di urusan rumah tangga, al-mulk di urusan keluarga, al-mulk di urusan politik, seni, budaya, al-mulk di urusan pekerjaan, perdagangan, bisnis, usaha, al-mulk di bidang pendidikan, al-mulk di bidang pertanian, ya, peternakan, perikanan, perkebunan, persawahan, al-mulk ya di urusan kemudian kesehatan. Ya. Siapa yang punya kuasa menyehatkan? Siapa yang punya kuasa menyembuhkan? Siapa yang punya kekuatan menyehatkan, kekuatan menyembuhkan? Gak ada kan kecuali Allah kan. Ya. Terus kita dalam kondisi apa dan gimana? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Apa? Orang bilang habis loh, hancur loh, mati loh, binasa loh, udah loh, tenggelam loh. Tapi kita ngadu kepada Al-Malik, kita ngadu kepada Raja. Ya. Kita masuk ke kerajaannya, kita masuk ke kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita bertemu Dia sang Raja, Maha Raja di Raja. Gak ada lagi raja setelah Dia, gak ada lagi raja di atasnya Dia, gak ada lagi raja, bahkan tidak ada, benar-benar tidak ada. Dia yang maha tinggi satu-satunya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita bilang kita ini gak bakal menikah, gak bakal punya anak, gak bakal bayar utang, gak bakal kerja, gak bakal usaha, gak bakal jadi orang kaya, apalagi kaya raya, gak bakal kita sehat, gak bakal kita sembuh, gak bakal kita ketemu obat, gak bakal kita bisa berobat, gak bakal ada kebiayaan begini begitu, gak bakal sekolah, gak bakal nyantren, gak bakal kuliah, nggak bakalan kita sekolah perwira, nggak bakal kita jadi jenderal, nggak bakal kita kemudian jadi pimpinan, nggak bakal kita majikan, nggak bakal kita jadi bos, nggak bakalan kita ngapal Quran, nggak bakal kita jadi orang soleh, nggak bakalan mulu, nggak bakalan. Nah, orang yang demotivasi, ya hilangan motivasinya, dia baca tuh surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk udah gede rasanya, udah ala kulli syai'in qadir aja udah. Pokoknya Allah itu maha kuasa aja ya. Saya tuh baca itu benar. Ketika saya baca itu saya meyakini gitu loh. Kuasa Allah di atas segala-galanya. Kemampuan Allah di atas segala-galanya. Kebesaran Allah di atas segala-galanya. Ala kulli syai'in qadir. Kebayang gak sih? Ala kulli syai'in qadir tuh. Gimana sih? Ya, nggak ada yang mustahil gitu loh. Mana buat Allah mustahil tuh nggak ada gitu loh. Semuanya maha serba mungkin. Allah tinggal bilang kun fayakun. Allah tinggal bilang jadi maka jadilah. Allah udah tinggal bikin aja sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, yang Dia mauin, udah nggak ada halangan sudah. Nah, ketika kita kemudian jatuh, kita rusak, kita hancur, kita binasa, kita tenggelam, kita rugi, kita nggak dicintai, kita nggak dihormatin, kita direndahkan, kita dihina, kita dimaki. Nah, kita baca ayat kedua, aduh, anteng, adem, gede hatinya, gede perasaannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Udah, dunia ini milik Allah, hidup mati kita ini milik Allah, dengan apa yang kita jalanin ini milik Allah, apa yang terjadi milik Allah, peristiwa juga dihadirkan Allah, semua yang kita hadapi juga itu Allah yang kemudian menghadapkan kepada kita semua. Ini miliknya Allah, Allah yang ciptain semuanya, Allah yang aturin semuanya, Allah yang berkehendak atas semuanya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya udahlah, ini mau ujian aja dari Allah. Bismillah. Kita dipuji, kita dicaci, kita dimaki, kita beruntung, kita rugi, kita kemudian di atas, kita di bawah, kita naik, kita turun, kita mulia, kita hina, kita senang, kita susah, kita gembira, kita sedih, kita banyak, kita sedikit, kita kebuka, kita ketutup, kita lancar, kita macet, kita kemudian banyak jalan, terus nggak punya jalan, kita dicintai, terus dibenci, kita ditemenin, terus ditinggal. Sudah ini ayat kedua. Waduh, booster banget. Ayat kedua itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aduh, ya kalau emang ini hidup ada yang ngatur, ya sudahlah. Gak mungkin Allah itu merugikan kita, ngancurin kita. Gak mungkin. Allah cuma pengen lihat ayyukum ahsanu amala. Siapa nih yang terbaik ya dari kita semua. Ya, Allah kadang-kadang menghancurkan cita-cita dan impian kita. Kenapa? Mungkin karena kita yang nggak tahu, dan bukan mungkin, kita yang nggak tahu.
Sangat bisa jadi itu Allah pilihkan. Kenapa? Karena cita-cita dan impian kita itu bisa menghancurkan hidup kita. Sometimes Allah will destroy your dreams. Allah will destroy your plans. Ya, Allah menghancurkan mimpi kamu, mimpi kalian. Allah menghancurkan pekerjaan kamu juga, your work. Ya, Allah destroy your work. Kapan? When Allah sees, ketika Allah melihat apa? Your dreams destroy you, your work destroy you, your plans destroy you, your success destroy you. Semua itu kemudian menyebabkan kita apa? Hancur ketika kita dilihat oleh Allah yang tahu masa depan, tahu kehidupan dan kematian. Kehidupan hari ini, kematian masa yang akan datang, Allah tahu. Dia yang punya, Allah yang ngatur. Terus Allah hancurin semuanya. Kenapa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa nih? Aku uji kalian semua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Booster banget ini. Booster dah udah. Udahlah. Kita punya rumah, nggak punya rumah, kita ngontrak beli rumah, semuanya milik Allah. Kita dipecat milik Allah. Kita masuk kerjaan juga milik Allah. Emang punya siapa? Punya Allah ya semuanya. Terus ditutup juga sama apa? Wahuwal azizul ghafur, ayat 2 tuh. Wahuwal azizul ghafur, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Allahu Akbar. Kita jadi punya pelindung gitu. Ya, kan kita suka ngomong tuh, ada abang gua lo, gua laporin lo sama abang gua. Ada abang gua, mampus lo, mati lo nanti. Abang gua yang ngadepin lo tuh. Lu jangan macam-macam lu. Gua kenal sama si fulan. Gua kenal sama, aku tahu sama si fulan, aku tahu. Jangan macam-macam lu. Oh, nah kita punya tuh Al-Aziz. Ya, lebih daripada apa yang kita tadi ancamkan kepada semua orang yang berhadapan dengan kita. Bahwa kita punya pelindung, bahwa kita punya penolong, bahwa kita punya backing. Padahal penolong, pelindung, backing kita juga manusia. Jangan tanggung-tanggung lah. Jangan nyebut manusia lah. Kita sebut siapa? Al-Aziz. Itu kita sebut yang maha perkasa gitu. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga Al-Ghafur. Emang siapa kita ketika kita datang kepada Allah? Emang Allah nggak tahu kita ini pemalas, kita ini nggak benar tauhidnya, nggak benar imannya, kita ini nggak benar ibadahnya, kita ini nggak benar amal solehnya, sedikit ibadah dan amal soleh. Emang nggak tahu tuh Allah? Tahu. Emang Allah nggak tahu juga kita banyak maksiat dan banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak keburukannya? Tahu. Tapi kita sebut dia Al-Ghafur. Kita datang kepada Al-Aziz, benar-benar yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki kerajaan dunia dan akhirat. Tapi kita juga tahu dia Al-Ghafur, kan nyenengin. Kita tahu dia maha pengampun, wih nyenengin banget. Ya, kayak kita datang ke rumah bos gitu kan, ke owner. Kita udah dikeluarin tuh dari kampus, kita udah dikeluarin dari kerjaan, kita udah dikeluarin dari pabrik, kita udah dikeluarin dari kemudian kantor, kita udah dikeluarin dari organisasi, kita udah dikeluarin dari lembaga. Begitu kita tahu, udahlah kita datang aja. Dia yang punya kampus, dia yang punya kantor, dia yang punya pabrik, dia yang punya lembaga, dia punya organisasi, dia pucuk pimpinan kita, di atas pucuk pimpinan kita malah dia owner. Dan kita tahu dia nggak seperti manajemen. Dia itu penyantun, penyayang, penyabar. Kita kan jadi semangat datangnya. Nggak bakal digetok, nggak bakal dicubit, nggak bakal dijewer, nggak bakal dipukul, nggak bakal dihukum. Udah Al-Ghafur. Ini Allah lebih daripada itu Al-Ghafur. Nggak tahu itu. Ada Al-Aziz, ada Al-Ghafur, ada Al-Malik, ada Al-Qadir. Sampai sini saya pakai Al-Asmaul Husna itu. Iya, saya baca tuh Al-Asmaul Husna ya. Kita baca Al-Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Qadir, Al-Aziz, Al-Ghafur. Ya Allahu ya Maliku, ya Allahu ya Qadiru. Ayat 1 tuh. Ya Allahu ya Azizu. Ayat 2. Ya Allahu ya Ghafuru. Ayat 2 tuh. Ya, masih ada lagi sebenarnya Al-Khaliqu. Ya, Al-Khaliqu yang maha menciptakan itu. Terus yang maha menguji lagi. Yang maha menguji, kita harapan apanya? Kita harapan petunjuknya kan? Ya Hadi. Ya Allahu ya Maliku, ya Allahu ya Qadiru, ya Allahu ya Khaliqu, ya Allahu ya Hadi, ya Allahu ya Azizu,
Ya Allahu ya Ghafuru. Ayat 1 ayat 2 aja udah bikin kita jadi gede hati kita. Apalagi satu surah Al-Mulk penuh 30 ayat. Masa iya? Nah kalau kita udah gak kecil hati, udah gak kecil perasaan, udah gak kecil pikiran, udah tenang kita hati, tenang perasaan, Nah kita udah jadi orang yang yakin, udah jadi orang yang percaya diri. Masa kesusahan masih kesusahan, kesulitan masih kesulitan, kesempitan masih kesempitan, ya gak mungkin lah. Gak mungkin. Udah kita bicara tuh ayat 3. Kita datang kepada siapa coba? Nggak tanggung-tanggung yang kita datangin bukan cuma orang kaya, orang berkuasa, pejabat, orang paling kaya di kampung, di kota, di negeri ini. Bukan. Kita datang kepada yang sudah menciptakan langit dan bumi loh. Ya, langitnya juga nih nggak ada tiang loh, nggak pakai tiang loh, nggak ada cacatnya juga loh. Nggak ada retaknya, nggak ada bolongnya. Aduh ya Allah. Alladzi khalaqa sab'a samawati yang tibaqa, berlapis-lapis tuh 7 lapis langitnya. Nggak ada juga kita lihat. Ya, yang bagaimana nggak ada gitu. Yang jelek, yang cacat, yang buruk dari ciptaan yang nggak ada. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Teliti tuh sunah, teliti. Sampai detail sedetil-detilnya. Ada itu cacatnya, ada itu buruknya, ada itu jeleknya dari ciptaan Allah. Nggak ada. Sampai sini ada ya Rahman tuh. Disebut Ar-Rahman kan? Sebut Ar-Rahman itu. Kemudian ada apa? Al-Musawwir di situ. Saya baca tuh Al-Asmaul Husna ya. Ya Allahu ya Maliku. Ya Allahu ya Qadiru. Ya Allahu ya Hadi. Ya Khaliq. Ya Allahu ya Hadi. Ya Allahu ya Azizu. Ya Allahu ya Ghafuru. Ya Allahu ya Rahmanu. Ya Allahu ya Musawwiru. Bisa juga ya Badi'. Bisa. Yang Maha Mencipta, kita panggil nama dia. Luar biasa. Cukup buat kita orang tua mewariskan kepada anak turunan kita Al-Mulk. Apalagi bisa kita tambah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Yasin, cukup itu. Tapi tadaburin sekalian gitu. Ini loh, kita baru masuk ayat 3 penuh banget. Bener, kita yakin datang ke bank karena kita yakin nanti dipinjemin duit. Kita datang ke rumah sakit karena kita datang nanti kita yakin kita diobatin. Kita yakin datang ke bengkel nanti kemudian mobil motor kita dibenerin. Kenapa kita nggak datang sama Allah dengan penuh keyakinan Allah Maha Kaya, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Mampu, Maha Bisa, Maha Berkehendak. Woi, luar biasa itu. Allahu Akbar. Saya mah senang datang kepada Allah. Cukup satu nama, beres semuanya. Cukup satu nama, selesai semuanya. Cukup satu nama, ringan udah, yang lain tuh berat-berat tuh kagak ada udah. Cukup dengan satu nama Allah, maka kemudian kesulitan, kesusahan kagak ada. Kagak ada udah. Nah, kita baca Al-Mulk tuh. Kita baca ayatnya, kita baca terjemahannya, kita hafalin atu-atu. Hafalin sekalian tuh atu-atu udah. Jadi kita ngeblend gitu loh. Datang gitu. Cahaya langsung masuk ke dalam kolbu kita, akal, hati, perasaan, pikiran kita, menyatu dengan darah dan daging kita. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 30 ayat, 30 hari, udah 1 bulan hafal surah Al-Mulk. Kita pakai dalam sholat, bercahaya. Kita pakai dalam jalan, bercahaya. Kita pakai dalam kerja, kita bercahaya. Kita pakai dalam usaha, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang suami, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang istri, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang anak, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang mantu, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang mertua, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang besan, ipar, kakak, adik, bercahaya. Kita pakai sebagai seorang kerabat. Kita pakai sebagai seorang saudara. Kita pakai sebagai seorang tetangga, bercahaya. Di mana aja kita pakai, kita bawa, bercahaya. Malam ini banyak orang yang menutup dengan maksiat, tapi kita tutup dengan Al-Mulk. Allahu Akbar. Banyak orang menutup malamnya dengan sia-sia, kita tutup malam kita dengan Al-Mulk. Masya Allah.
Dan besok setelah kita hafal surah Al-Mulk, nggak perlu kemudian kita buka Quran nih, kecuali emang kita pengen mata kita ini kita kasih lihat Quran. Selama ini kita kasih lihat yang maksiat, kita kasih lihat Quran tuh mata kita. Allah adem dah, adem. Ya Allah, makasih udah nurunin Al-Mulk. Makasih Allah udah nurunin Tabarak. 30 ayat yang engkau lewat Rasulmu bilang mani'ah munjiyah. Dia ini surah 30 ayat yang sempurna banget, bisa melindungi dan menahan kita dari buruknya siksa kubur, kejamnya siksa kubur, sadisnya siksa kubur, pedih dan parahnya siksa kubur, hancurnya siksa kubur, berat dan dahsyatnya siksa kubur. 30 ayat yang kalau kita baca tiap malam dihapus kita dari siksa kubur. Nggak ada siksa kubur. Nggak usahlah kita sampai meyakini kayak apa tahu. Kita coba lihat tuh yang pada di kubur, berdaya apa enggak? Bisa ngapain udah kalau di alam kubur itu? Nggak ketemu sama siksaan juga kan, ketemu binatang. Nggak ketemu sama siksaan juga kita ketemu sama kegelapan. Nggak ketemu sama siksaan juga kita ketemu sama apa coba? Kesendirian. Nah surah Al-Mulk nanti nemenin kita ya. Dia jadi cahaya. Dia jadi cahaya loh. Dia jadi penerang. Jadi nur ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nurin. Allah yahdillahu li nuri may yasha. Aduh, kita masuk kubur tuh kayak udah nggak kuburan aja, udah kayak presiden launch presiden, kayak tempat tunggu VVIP. Wih, mantep itu. Ajarin istri, ajarin suami, ajarin anak. Ayo lu baca Al-Mulk, ayo bareng sama baba, ayo bareng sama ibu lu sana, ayo kita baca bareng-bareng rame-rame gitu. Ajarin teman-teman semua di kosan, di kontrakan, di tempat mana dia ada. Punya anak yang sedang ada di jauh, kuliah, kerja, atau dia berumah tangga di luar rumah kita, ingetin, nang, udah baca surah Al-Mulk belum? Baca ya. Emak bapak gak bisa nyelamatin lu pada. Quran nih bisa nyelamatin dengan izin Allah, jadi syafaat buat kamu. Insya Allah nanti punya syafaat juga ketika kamu ini menghadapi kesusahan dunia, kesulitan dunia, kesempitan dunia, beban-beban dunia, penderitaan dunia, tanggung jawab dunia, PR dunia. Kamu menghadapi orang yang dengki, iri, hati, hasud, menghadapi penyakit itu, sihir, menghadapi krisis ekonomi, resesi, nggak bakalan nggak bakalan Ayo baca Al-Mulk, ayo. Bapak, ibu baca di rumah kamu, baca di rumah kamu bersama suami kamu, bersama istri kamu, bersama anak kamu gitu. Yang pada ada di Korea, yang pada ada di Hong Kong, yang pada ada di Taiwan, yang pada ada di Jepang, yang pada ada di Singapura, yang pada ada di Arab Saudi, yang pada ada di Timur Tengah, di Dubai, di Sharjah, Abu Dhabi, Kuwait, Bahrain, Qatar, yang ada di mana-mana, yang ada pada di negeri Cina, yang ada pada di Singapura, Malaysia, yang ada pada di Brunei, Darussalam, yang ada pada di mana lagi, Hong Kong udah ya, yang ada di Korea Selatan udah ya, yang pada ada di mana aja negara lah, nggak ada sendirinya kita sama Allah, kita ada di kerajaan dia. Kerajaan orang kecil aja CCTV udah kayak apa tahu, apalagi kerajaan Allah. Allah tahu kalau kita sedih, Allah tahu kita ketakutan, Allah tahu kita kemudian kebingungan, kegelisahan, resah, khawatir, takut, penuh dengan ancaman, Allah tahu. Beban kita Allah tahu, kebutuhan keperluan kita Allah tahu. Kita hidup di kerajaan dia nih. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan kita tahu Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah. Masa kita nggak adem tuh hidup di dunia dengan Al-Mulk ini, Masya Allah. Nah kita baru ngaji sampai ayat 3 loh, sampai ayat 4 loh. Belum nyampe ayat 30 loh. Kalau kita lompat sampai ayat 30, kita lompat di ayat 30. Tapi kata Allah di sana, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa kalau udah pada kosong itu air? Siapa kalau udah pada sulit, pada susah? Siapa kalau udah pada habis tuh rizki? Siapa kalau udah pada nggak punya duit? Siapa kalau udah pada nggak punya kesehatan? Siapa kalau udah pada punya penyakit? Siapa yang pada punya kesedihan? Siapa yang pada punya kesempitan? Siapa itu? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa nolongin? Siapa yang bisa bantu? Aku, kata Allah, Al-Malik, Al-Malikul Haqqul Mubin. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa ashabi umatih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita baca surah Al-Mulk. Nanti tolong dibaca dengan artinya,
dan kemudian diapalin satu hari satu ayat. Niatin kita masuk ke alam kubur membawa surah Al-Mulk 30 ayat. Mudah-mudahan ini juga menjadi ampunan buat saya pribadi, menjadi maafnya Allah buat saya pribadi, menjadi ditutupnya aib saya pribadi juga insya Allah. Dan buat semua yang ikut membaca surah Al-Mulk, mempelajari surah Al-Mulk, insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diampuni, ditolong, dimaafin, dibantu, diberikan cahaya, diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kemudian pengaruh, diberikan kebaikan dunia dan akhirat, keberkahan dunia dan akhirat, ridhoan Allah dunia dan akhirat. Kita senantiasa dimudahkan, diringankan, dimenangkan, disukseskan, dijagain, dilindungi, diamanin insya Allah. Insya Allah diangkat segala keresahan, kekhawatiran, kegelisahan kita diangkat, diganti dengan ketenangan dari sumbernya insya Allah. Tiap malam kita baca Al-Mulk jangan lupa, tiap malam kita baca Tabarok jangan lupa, 30 ayat tapi nyelamatin banget. Sekali lagi apalin sehari seayat, mudah-mudahan kita masuk alam kubur membawa surah Al-Mulk. Dosa kita kayak apa tahu banyaknya, maksiat kita kayak apa banyaknya, tapi begitu kita masuk alam kubur, kita kemudian bawa surah Al-Mulk, terjadi apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Gak bisa tuh malaikat siksa kubur kemudian menyiksa kita, enggak bisa, karena ada surah Al-Mulk. Ya Allah, jangan kata kita yang hafalin, jangan kata kita apa luar kepala, kita baca tiap hari aja udah luar biasa, tulis doanya apa, kita baca surah Al-Mulk. Tulis keinginannya apa dari Allah yang maha raja ini, yang maha memiliki, yang maha menguasai, yang maha mempunyai. Tulis apa yang menjadi doanya dari Allah yang maha kaya raya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tulis doanya sambil kita baca surah Al-Mulk. Kita baca surah Al-Fatihah dulu mengawalinya. Bismillah. Ila hadrati habibina wa syafi'ana wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati walidina wa auladina wa ahlina wa dhurriyyatina ila yaumil qiyamah wa man ma'ana wa laysa ma'ana wa usulina wa furu'ina fi kulli makan fi kulli zaman min awali zaman ila akhir zaman wa jami'i ya Allah. Muassisil ma'ahid wal madaris wal majalis wal kulliyat wal halaqat wa jami' sahibil maqamil anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wa syuhada was salihin wa man hafizahum wa man zarahum wa ala jami'il masyakil wal masaib wal hawaij wal umur wa khususan li ahalina ajma'in fi daril Qur'an wa man ma'ana wa laysa ma'ana wa usulina wa furu'ina fi kulli makan fi zaman awal zaman akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wali walidina amin. Al-Fatihah buat semua yang pada pengen berjodoh, pada pengen punya suami, pada pengen punya istri, nyampe nanti ke pelaminan, bisa akad nikah dan bisa resepsi, bisa punya rumah sendiri, bisa dari mertua, bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian bisa pergi kemana aja jalan, nyenengin suaminya, nyenengin istrinya, nanti bisa punya anak keturunan yang baik-baik, sampai nanti keturunan hingga akhir zaman, enggak punya kesulitan dalam punya anak, dalam mendidik anak, dalam mengurus anak, dalam mengasuh anak, dalam membiayai anak. Buat siapa orang yang belum punya anak, mudah-mudahan bisa punya anak keturunan, bukan cuma satu, tapi lebih daripada satu, yang saleh salehah, hafiz hafizah, insya Allah sekeluarga bisa menjadi penghafal Quran semuanya. Buat semua orang yang masih pada miskin, insya Allah pada kaya, dan kayanya kaya raya. Buat semua orang yang pada pas susah, nanti pada senang, yang pada sedih pada gembira, yang pada sempit pada luas, yang pada kemudian ketutup pada kebuka, yang pada berat nanti pada ringan, yang pada punya utang nanti pada lunas, yang pada sakit nanti pada sehat, yang gak punya kerjaan, yang udah punya kerjaan, naik karirnya, naik pangkatnya, naik jabatannya, punya banyak wewenang, punya banyak kekuasaan, punya banyak pengaruh yang bisa dipakai buat agamanya Allah, buat Allah dan Rasulnya, dan buat umat nabinya insya Allah, dan buat alam semesta ini juga, buat keluarganya, orang tuanya, keluarga inti dan keluarga besar insya Allah. Dan mudah-mudahan semua yang masih jauh dari suaminya, jauh dari istrinya, karena keterpisahannya,
akibat kerjaannya, atau kemudian akibat usahanya, atau akibat belajar, atau akibat masalahnya, mudah-mudahan dikumpulkan lagi bersama keluarganya. Orang-orang yang terpisah insya Allah terkumpul kembali, berkumpul kembali insya Allah. Semua yang pada pengen jadi kaya raya dan dermawan insya Allah didoakan menjadi kaya raya dan dermawan insya Allah. Dan mudah-mudahan semua satu keluarga bisa pergi haji dan umrah, bisa memergikan haji dan mengumrahkan orang. Yang belum punya rumah bisa punya rumah, bahkan bisa punya perumahan. Yang pada belum punya mobil bisa punya mobil, dan bahkan bisa ngebeliin masjid, ya, mobil jenazah, mobil ambulan, bisa ngebeliin pesantren, mobil bus. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin. Wa ala kulli syai'in qadir. Buat semua yang lagi pada sekolah, buat yang lagi pada nyantren, yang buat lagi pada ngaji, buat yang lagi pada belajar, yang buat lagi pada training, yang buat lagi pada workshop, yang buat lagi pada pelatihan, yang buat lagi pada kuliah. Insya Allah mudah-mudahan pada lancar-lancar, pada lulus-lulus, pada gemilang-gemilang semua hasilnya, pada manfaat barokah dunia akhiratnya. Buat yang pada banyak keresahannya, ketidaktenangannya, kegelisahannya, kekhawatirannya, dibikin tenang insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat yang masih pada susah sholat subuhnya, dibikin nama Allah gampang sholat subuhnya, bukan cuma di rumah tapi di masjid, tidak cuman subuhan tapi juga bisa tahajud, bisa witir, bisa sholat sunnah fajar insya Allah. Buat mereka yang masih pada ribet sama urusannya, ribet sama kerjaannya, insya Allah dibikin nggak ribet, dibikin gampang, insya Allah dibikin mudah oleh Allah yang maha memudahkan. Buat yang lagi pada nyusun skripsi, buat yang lagi pada nyusun tesis, buat yang lagi pada nyusun disertasi, atau yang lagi pada ngebimbing orang untuk skripsi, tesis, dan disertasi, semuanya dimudahkan oleh Allah dan dijadikan ibadah dan amal soleh. Semuanya itu nggak ada yang sia-sia, amin. Buat semua yang lagi pada beternak, bertani, punya kebun, punya kemudian piaraan, ya, semuanya pada berhasil, hasil sukses, hasil maksud insya Allah. Buat semua yang masih pada tinggi hati dan sombong, biar pada rendah hati, baik hati insya Allah. Buat yang masih pada pelit, biar pada dermawan. Buat yang masih pada sering kecapean, sering kesakitan, sering kemudian ngeluh ini ngeluh itu dari badannya, mudah-mudahan diangkat semua keluhannya insya Allah, disehatkan badannya, mulai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, dari mulai bagian paling depannya sampai bagian paling belakangnya, bagian dari paling luarnya sampai bagian paling dalamnya, bagian yang paling kasarnya sampai bagian yang paling halusnya, bagian yang kelihatannya sampai yang bagian enggak kelihatannya, semuanya disehatin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sel-selnya, syaraf-syarafnya, ototnya, tulangnya, sendinya, sikunya, pergelangannya, semua ruas-ruasnya dalam tubuhnya, ya, dari mulai kepalanya sampai kakinya, semua bagian, sistem, fungsi, organ, semuanya ya Allah. Yang pada rusak-rusak dibener-benerin, yang pada hancur-hancur dibener-benerin, yang pada nggak bener semua dibener-benerin, yang posisinya pada ngawur ngaco bukan pada tempatnya dibener-benerin, yang pada tua dimudah-mudahin, yang pada ada parasitnya, ada kansernya, ada tumornya dihilang-hilangin. Nggak ada kanser, nggak ada tumor, nggak ada stroke, nggak ada Alzheimer, nggak ada Parkinson, nggak ada gagal ginjal, gagal ini, gagal itu, nggak ada penyakit lambung, nggak ada penyakit jantung, nggak ada penyakit apa-apa lah. Insya Allah sehat banget lahir batin dunia akhirat wal afiat. Dan buat semua yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di semua sendi kehidupannya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, untuk mertuanya, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk semua anak turunnya dari zamannya, bahkan untuk dirinya sendiri, untuk kotanya, untuk kemudian negerinya, untuk bangsanya, untuk dunia ini semua ya Allah, biar pada damai, biar pada tenang, biar pada akur. Yang pada berantem biar pada bersaudara, yang pada berselisih biar pada bersaudara, yang pada gontok-gontokan biar pada bersaudara, yang pada perang biar pada bersaudara, yang pada kemudian jauh pada bersaudara, biar pada yang saling menghancurkan paling bersaudara, semua bersaudara. Amin amin ya Allah Rabbana. Itu semua doa yang lain yang belum kami sebutkan satu demi satunya Allah, terutama ampunan buat dosa-dosa kami semua, buat kemaksiatan, keburukan, kejahatan, kesalahan, kelalaian, kelupaan diri, kealpaan, kedurhakaan, kemalasan ya Allah, dan kekurangan ibadah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini bisa mendatangkan ampunan darimu juga ya Allah. Begitu juga surah Al-Mulk yang akan kami baca ini ya Allah. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli ma nawayna ya Allah, wa ala kulli hawaijina wa umurina wa masailina wa sa'ibina wa hawaijal Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Rabbi fir lana wa li walidina amin. Kita baca juga hizib Imam Nawawi sebagai penempel ya, sebagai penempel dari mana? Penempel dari surah Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridha, Allah sayang sama kita semua. Pembacaan hizib Imam Nawawi ini bisa diambil di www.kuliahwisatahati.com. Ambil di www.kuliahwisatahati.com. Sekali lagi, ambil di www.kuliahwisatahati.com. Bacaan hizib, wirid, zikir, doa Imam Nawawi. Ini sudah disertai Arabnya dan disertai terjemahnya, bahkan ada kuliahnya. Diambil ya, diambil di www.kuliahwisatahati.com. Silakan ditulis apa yang menjadi doanya. Ditulis apa yang menjadi doanya, ditulis. Selagi saya membaca hizib Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alfa alfi alfi bismillahi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Naqulu ala anfusina wa walidina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahlina ila yaumil qiyamah wa ma'ahidina wa madarisina wa jami'atina wa syarikatina wa asdiqaina wa qibaina wa sahabina wa jama'atina wa ahbabina wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aminin ya, aminin. Aminin dan tulis doanya apa? ووصولنا وفروعنا ومن معنا وليس معنا في كل مكان في كل زمن وعلى أدياننا وأملاننا ومشاكلنا ومسائلنا ومصائبنا وحوائجنا وأمورنا. بسم الله وعلى كل شيء أعطانه ربنا. بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف 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 بسم الله وبالله من الله إلى الله وعلى الله بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ألف 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ألف 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ألف 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 بسم الله خير الأسماء وفي الأرض. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله نفتتح وبه نختتم. الله 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 ربنا لا نشرك به شيئا. الله 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 ربنا لا إله إلا الله. الله أعز وأجل أكبر مما نخاف ونحذر. ألف 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 بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله نفتتح وبه نختتم. الله 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 ربنا لا نشرك به شيئا. الله 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 ربنا لا إله إلا الله. الله أعز وأجل أكبر مما نخاف ونحذر. ألف 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 بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله نفتتح وبه نختتم. الله 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 ربنا لا نشرك به شيئا. الله 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 ربنا لا إله إلا الله. الله أعز وأجل أكبر مما نخاف ونحذر. ألف 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 بك اللهم نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر ما خلق ربنا وذرى وبرأ. وبك اللهم نحترز منهم وبك اللهم نعوذ من شرورهم وبك اللهم ندرأ في نحورهم ونقدم بين أيدينا وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن أيماننا وأيمانهم ومثل ذلك عن شمائلنا وعن شمائلهم ومثل ذلك عن أمامنا وأمامهم ومثل ذلك من خلفنا ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقنا ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتنا ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بنا وبهم. اللهم إنا نسألك لنا ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلنا وإياهم في عبادك وعيادك وجوارك وأمانك وحزبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجن وباغ وحاسد وسبع وأبقر وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. حسبنا الرب من البرموبين. حسبنا الخالق من المخلوقين. حسبنا الرازق من المرزوقين. حسبنا الساتر من المستورين. حسبنا الناصر من المنصورين. حسبنا القاهر من المقهورين. حسبنا الذي هو حسبنا. حسبنا من لم يزل حسبنا. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن
جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأمته والحمد لله رب العالمين. Semuanya meludah ke depan, kanan, kiri, depan, belakang, tapi ludahnya nggak dikeluarin. Ya, semuanya meludah tanpa mengeluarkan ludahnya ke arah kanan, kiri, depan, belakang sebanyak 3 kali masing-masingnya. Kemudian mengucapkan, aminin ini. Khabba'na anfusana fi khazaini bismillah, aqfaluha thiqatuna billah, mafatihuha la hawla wa la quwwata illa billah. Nudafi'u bika Allahumma an anfusina ma nutiqu ma la nutiq. La taqata li makhluqin ma'a qudratil khaliq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir, wa la hawla wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu baraka wa sallama ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Makasih, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan barokah dan diterima semua ibadah kita, amal soleh kita dan doa-doa kita. Pembacaan Al-Mulk disertai sedikit penjelasannya ayat 1 sampai dengan 5 tadi lumayan juga ya. Di 30 Oktober 2022 ini disertai juga dengan hizib zikir wirid doa Imam Nawawi. Mudah-mudahan lancar semuanya, diterima dan kabul. Silakan ambil di www.kuliahwisatahdi.com tentang hizib zikir wirid doa Imam Nawawinya. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Makasih doa-doanya semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi midada kalimatihi. Walhamdulillahirabbil alamin.